Sungai adalah salah satu sumber daya alam yang dekat dengan manusia. Keberadaan sungai tentunya sangat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup manusia. Banyak manusia menggunakan sungai untuk menggantungkan hidupnya akan potensi yang dimiliki sungai sebagai salah satu mata pencaharian. Bahkan dari kalangan anak-anak, remaja, atau bahkan lansia biasa menggunakan sungai untuk kegiatan lainnya. Hal ini tentunya menjadikan sebuah peran penting bagi kehidupan di masyarakat. Namun, banyaknya manusia yang menggantungkan hidupnya pada sungai membuat sebagian manusia lupa akan ekosistem keadaan sungai yang perlu juga dibersihkan, bukan hanya digunakan. Perspektif akan keuntungan yang semakin besar atas pemanfaatan sungai dan pemikiran jangka pendek tanpa melihat dampak ke depannya membuat keadaan sungai yang dulunya sehat dan asri kini berubah menjadi miris dan begitu memprihatinkan. Sampah dan juga sudut pandang praktis manusia akan limbah rumah tangga yang mereka hasilkan. Setelah itu dilampiaskan pada sungai, membuat air dan ekosistemnya tak lagi sehat, juga penuh kandungan zat yang berbahaya. Bahkan dapat menimbulkan pencemaran dan bencana alam. Hal ini membuatku tergerak ingin membuat perubahan kecil dari keadaan sungai yang seperti ini. Kenapa biasanya kok milihnya itu ikannya kayak lele atau sana patin gitu? Apa memang ikan tersebut memang tahan di kondisi perairan sungai yang seperti ini atau emang cocok Loh, gitu? oh jair kan mas, itu loh 8 bulan nggak bisa besar. Oh 8 bulan nggak bisa besar. Kita wajar gitu, sudah 8 bulan. Kalau patin ini 8 bulan Udah bisa panen ya? Iya bisa dipanen. Udah bisa panen. Berarti kondisi Kalau lele ini sudah 3 bulan sudah bisa dipanen. ya karena memang lele juga makannya tidak ribet ya Pak ya? Iya. Kayak ikan-ikan gini. Pokoknya sebagai kayak pusat peradaban manusia gitu. Jadi kayak di permukiman itu ini kan kayak dijadiin irigasi sebagai pertanian, terus tadi irigasi sebagai kayak itu pohon-pohon yang ditanam itu katanya. Terus ada tambah ikan juga tadi. Kaurun berarti ke mas? Cuman kurang tinggi guys di sini mas. Nggak ada yang apa namanya? Nggak ada yang sepertinya nggak ada yang menertibkan. Oh tidak ada, tidak ada. Sampah gitu. Berarti tidak ada peraturan yang mengikat bahwasannya kalau kita membuang sampah misal ke sungai itu akan dikenakan denda atau apa, itu sanksinya kurang Belum ada di sini. belum menekan gitu ya. Ada tapi belum. Coba lebih lanjut ke kelurahan, kantor kelurahan masalah ini biar nanti dijelaskan di sana. Setelah berbincang-bincang, tukar informasi dengan warga sekitar mengenai sungai, aku berlanjut ingin mengunjungi rumah Bapak Amantianto, salah satu tokoh masyarakat desa setempat yang cukup tahu mengenai asal-muasal sejarah sungai tersebut. Mau beli air Pak? Oh iya, gimana? Iya. Misi Pak. Sama mau nanya Pak, tahu alamatnya Bapak Amantianto nggak Pak? Oh tahu mas. Iya ya. Ini silakan saya kasih tahu. Ini lurus ke selatan sekitar 100 meter. Iya. Ada pos. Ada pos? Pos belok kiri sekitar 10 meter. Oh gitu. Itu baru rumah Bapak Amantian. Oh ya, terima kasih ya Pak. Sama-sama Pak. Iya, terima kasih. Yuk. Mari. Ya. Assalamualaikum. Mau bertanya apakah benar ini rumahnya Bapak Amantianto? Oh, nggih leres, Mas. Oh iya. Saya janji sibuk sama beliau mau ada perlu. Oh, iya. Monggo. Ya, Silakan permisi ya masuk. Bu ya. Iya. Iya. Sebelumnya perkenalan Bu, nama saya Bagas, saya dari PENS. Kebetulan saya udah ada janjian sama Bapak Amantianto
Amantianto. Kalau boleh tahu Bapak Amantiantonya ada nggak? Itu Mas masih kerja. Oh, Bapak Iya. Amantianto masih kerja. Di sini saya bermaksud ingin melakukan wawancara sih. Iya. Kemarin sudah saya hubungi sama Bapak Amantiantonya itu, katanya bisa. Tapi mungkin karena kan Bapak Amantianto ini masih kerja ya Bu Iya. ya. Saya izin wawancara jenengan aja ya Bu ya. Oh iya, ya enggak apa-apa. Iya, untuk tanya-tanya ini sih Bu seputar sungai di daerah sini. Kemarin itu saya udah observasi ninjau langsung di keadaan sungai yang ada di sekitar sini Bu. Nah di sini tadi kan kebetulan kemarin saya juga tanya-tanya kepada masyarakat, katanya kalau mau tahu lebih detail Mas tentang asal usul sejarah mungkin bisa ke Bapak Amantianto. Akhirnya saya minta alamatnya buat kesini. Kemarin juga udah janjian mau nanya-nanya tentang ya seputar kayak keberadaan sungai di sini, kayak keadaannya dulu sama sekarang itu masih sama atau beda kayak gitu sih. Iya, iya. Nggak apa-apa ya Bu ya, Iya, mohon enggak apa-apa. izin. Enggak apa-apa. Ya, sebelumnya kalau boleh tahu nih Bu, sungai di sini nih kemarin kan saya udah ninjau nih di sini. Perbedaannya mungkin dari dulu sama sekarang ini apa sih Bu yang terlihat signifikan, maksudnya yang terlihat berubah banget gitu loh Bu? Oh, itu yang ada perubahan itu semenjak di Lenseng itu Mas. Oh, Kan udah nggak seberapa dalam. dalam. Oh, berarti ya. Iya. Berarti sungainya itu udah itu ya Bu ya. Udah dangkal gitu ya Iya, Bu ya. udah dangkal, iya. Karena mungkin. Terus kemarin itu saya juga lihat Bu, itu ada kayak kalau sampah itu masih lumayan banyak ya Bu di Iya. di sungai juga itu. Karena mungkin memang saya juga tanya-tanya kepada warga sekitar, sebenarnya peraturannya itu Mas kalau buang sampah itu ada, cuma untuk menindaklanjutinya itu butuh apa ya, susah gitu loh Mas. Iya, Apalagi susah. kayak pemerintahnya itu juga kurang diperhatikan. iya, kurang diperhatikan Iya. juga. Nah gitu, sebenarnya kalau masalah sampah ini sejak tahun berapa sih, maksudnya sejak kapan sih mulai kayak ini, apakah ada setiap minggu itu ada kerja bakti buat bersih-bersih atau gimana gitu? Oh, iya, iya ada setiap minggu itu insya Allah sering kerja bakti Sering itu. kerja bakti ya Bu ya. Iya. Biasanya yang dibersihkan terutama masalah itu ya, apa? Masalah Sampah itu ya Bu ya. Sampah itu ya Sampah masih banyak banget berserakan di sungai. di area sungainya itu. Iya. Terus kemarin itu juga saya tanya-tanya itu buat saluran irigasi Mas, persawahan gitu-gitu. Oh iya iya. Itu Iya buat di sawah itu. buat di sawah Iya. juga gitu. Berarti juga masih layak gitu. Cuma memang kalau untuk kadar jernih airnya itu ya memang bisa terlihat sih Bu, kayak airnya itu udah tidak apa ya? Udah begitu jernih. Iya gitu Mak. Udah apa ya? Keruh gitu. Keruh iya. Kalau di sini airnya bisa buat diminum langsung atau airnya agak asin atau gimana Bu? Airnya biasa sih, normal. Biasa. Oh, berarti kadar airnya itu cukup tawar gitu ya? Iya, Nggak- tawar, iya. nggak asin Nggak atau asin. nggak bau atau Nggak. gimana gitu? Enggak. Berarti cukup ini ya, kadar airnya cukup aman lah untuk dikonsumsi ya, Bu? aman. Iya. Oh iya ya, mungkin kesimpulannya ya gimana ya Bu ya? Saya ngucapin terima kasih. Terima kasih juga Ibu udah bersedia saya wawancarai meskipun saya janjiannya sama suaminya jenengan. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, Saya- maaf mungkin lupa kalau janji. Oh iya, nggak apa-apa Iya. sih. Kalau yang penting jenengan bersedia udah saya jadikan narasumber untuk bahan observasi saya gitu, penelitian saya gitu tentang sungai di daerah kawasan sini. Mungkin udah jam segini saya izin pamit ya Bu, parang. Oh iya iya. Ya maaf loh Mas. Iya, gitu. Bu. Ini monggo di Oh, Incip. iya. Itu bagus tuh.
Gimana kabarnya bro? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Dari mana guys? Oh, aku tadi itu habis itu, apa namanya? Habis observasi keadaan sungai di daerah sini, Sidoarjo sini itu. Nah, terus aku juga udah sempat tadi wawancara ke toko masyarakat setempat itu, ke rumahnya Bapak Amantianto tadi. Tapi aku wawancara sama istrinya karena beliau sedang kerja. Nah, di sini jadi aku tadi itu sempat observasi kayak lihat-lihat pemanfaatan sungai, terus habis kayak pengelolaan sungai di daerah sini itu seperti apa. Dan aku amatin tadi itu sama warga-warga juga, aku udah tanya-tanya itu sebagian besar itu masih sama keluhannya itu, kayak pemanfaatan sungai itu masih kendalanya cuma satu, kayak sampah itu masih di mana-mana. Sampah masih di mana-mana. Tapi juga seiring kayak zaman ini maju terus, tahun bertambah ini, pemikiran masyarakat itu juga udah beda gitu loh. Jadi sungai juga itu udah banyak banget dimanfaatkan, kayak ada tadi juga ada yang kayak ternak ikan di sana itu. Jadi kayak mereka tuh cuma nyediain jaring aja, tapi lahannya itu di dalam sungai itu. Nah, kayak bibitnya itu ditebar, dan itu juga hasil panennya itu juga itu banyak gitu loh. Jadi itu bisa menunjang ekonomi juga gitu. Ekonomi masyarakat itu juga bisa tertunjang. Nah, di sini kan aku tadi juga udah wawancara tadi itu sempat nanya banyak banget kayak perubahannya dari zaman dulu sampai sekarang, terus udah signifikannya itu apa aja. Terus habis itu aku ini ada ide kampanye peduli sungai gitu. Nah, nanti caranya itu kita bikin kayak pertama buat ngumpulin masanya, kita bikin kayak semacam petisi online gitu. Jadi kayak pernah dengar nggak sih petisi online gitu? Petisi online itu nanti kita cari masa lewat situ. Apabila kayak bersedia, banyak yang ngisi, banyak yang berminat mau sukarela untuk supaya bisa kayak memperbaiki keadaan sungai itu, kita adain lah ya, walaupun kayak misal sekedar bersih-bersih atau penghijauan di area pinggiran sungai sekitar gitu, nggak apa-apa. Nanti kita buat petisi, setelah itu kita kumpulin massa dari petisi itu. Nah, kalau kita udah kumpulin massa, nanti kan banyak massa yang tertarik gitu loh. Kita teman-teman kita nanti juga kita dokumentasikan. Nah, kita dokumentasikan kampanye peduli sungai kita itu, kita dokumentasikan ya dalam bentuk visual tentunya ya. Visual kita upload ke media sosial supaya nanti kayak dari pihak pemerintah juga itu supaya tahu gitu loh. Dari ajang pemanfaatan teknologi juga itu kita bisa tahu gitu loh. Oh ya, di sini ada kegiatan kampanye peduli sungai nih yang diadakan dari mahasiswa, juga berkolaborasi dengan masyarakat setempat gitu. Dan nantinya value-nya atau dampaknya itu ke depannya itu buat warga sekitar iya, buat kita iya juga, dan buat pemerintah kalau mereka melihat dan apabila mereka tersentuh, mereka akan terjun langsung untuk meninjau keadaan sungai yang sekiranya cukup butuh penanganan kayak gitu. Nah, oke. Nah, kita sekarang mungkin langsung aja untuk desain itunya aja, desain petisi online-nya. Nanti langsung kalau udah didesain langsung di-share aja gitu. Inilah aku dan teman-temanku. Langkah kecil yang kami buat semoga dapat memperbaiki dan membuat suasana sungai kami seperti sedia kala. Memang kami tak bisa mengembalikan keadaan seperti sedia kala. Namun kami berharap gerakan kecil ini setidaknya dapat sedikit merubah keadaan sungai kita menjadi lebih baik. Sungai seharusnya menjadi tempat yang nyaman dan tempat yang menyenangkan jika pemanfaatan dilakukan secara bijak. Ekosistem sungai yang baik dan sehat dapat menciptakan suasana yang harmonis bagi lingkungan di masyarakat serta bagi peradaban manusia. Sudah sepatutnya aku, kamu, kita semua menjaga apa yang sudah disediakan oleh alam. Mungkin cuma ini aksi yang dapat aku lakukan. Untuk selanjutnya, waktunya kita untuk terus tersadar. Dari aku, Kian.